and saya start live streaming at Facebook Live. Ya, note at 1 ya. Share on your time, share streaming. Oke. So, selamat pagi semuanya. Good morning everyone, boys and girls, young men and young women. Salam kenal, ini untuk pertama kali secara formal kita bertemu di kuliah imunologi tahun 2021 ini ya. Untuk diketahui bahwa kuliah kita kali ini saya buat live di Facebook ya sebagai akuntabilitas publik dan juga untuk menunjukkan bahwa materi kuliah kita adalah sesuatu yang bermanfaat bagi publik ya, bagi masyarakat. Vaksinologi. Ini isu panas, isu hot isu ya. Selama kuliah silakan kalau ada pertanyaan boleh raise your hand, jadi bertanya langsung, interupsi atau sampaikan di chat room pertanyaannya tentang vaksin ya. Oke. Saya mulai dengan screen sharing ya, dengan vaksinologi ya. Ya. Sebelum dimulai ya, saya ada pertanyaan ya. Silakan setiap orang membalas menulis di chat room ya. Sebutkan satu kata saja apa yang Anda bayangkan tentang vaksin ini ya. Satu kata, vaksin. Ya. Silakan digabung dijawab di chat room ya. Ini sebagai bentuk absen Anda juga bahwa Anda benar-benar memperhatikan kuliah saya ya. Vaksinologi, ilmu tentang vaksin ya, atau ilmu tentang cara membuat vaksin. Ya, itu bisa dilihat dari sana ya. Ini isu panas, jadi hot issue, jadi apalagi sekarang adalah dengan COVID-19, vaksin COVID, vaksin Sinovac, Sinopharm, Moderna, Pfizer, AstraZeneca, luar biasa banyaknya teknologinya. Dan ini akan kita sampaikan secara garis besar. Ini tentu tidak full tentang bagaimana membuat vaksin, apa itu vaksin. Nah, ini hanya pengantar. Dan nanti kalau yang berminat silakan eksplorasi lebih lanjut. Ya. Untuk pertama saya ingatkan adalah outline imunologi ya. Ini dulu saya ingatkan karena mahasiswa agar memahami ya what we are talking about, kita bicara tentang apa gitu. Dan kemudian di mana kemudian vaksin itu bisa bekerja ya. Ini outline-nya ya, bahwa apapun bahan asing ya. Apapun bahan asing yang masuk ke dalam tubuh hewan, tubuh manusia. Ya kita bicara tentang vertebrata. Ya, saya tidak bicara tentang tanaman, saya tidak bicara tentang invertebrata. Ya, itu mungkin sedikit berbeda sedikit. Jadi apapun yang masuk ke dalam tubuh hewan, ya kita lihat secara biokimiawi sebagai protein, karbohidrat, lemak, asam nukleat, ya, atau sebagai agen penyakit, bakteri, virus, parasit, mungkin juga toksin, ya. Maka di dalam tubuh hewan, maka yang pertama dihadapi adalah pertahanan bawaan, ya. Pertahanan yang kita bawa sejak lahir, ya. Pertahanan bawaan. Dan ini penting juga ya. Pertahanan pertama adalah misalnya fisikawi, ya, kulit yang tebal, kemudian
efek batuk, efek bersin, kemudian efek diare, itu adalah bentuk-bentuk dari fisikawi, ya. Kemudian kimiawi, misalnya air keringat, ya, yang asam, kelenjar lambung yang asam, termasuk ke fisikawi di sana. Biologis, nah ini biologis termasuk sel-sel bakteri komensal, ya, dalam usus, dalam kulit, di paru-paru kita ada beberapa bakteri yang komensal. Itu sangat berperan di dalam respon imun awal, jadi respon pertahanan bawaan. Selalu non-spesifik, apapun yang masuk dilawan dengan cara yang sama, barangkali itu bahasanya, sehingga disebut non-spesifik. Nah, kemudian di samping sel-sel fisikawi, kimiawi, biologi ini, sel, termasuk sel yang mulai berperan adalah sel makrofaga, ya. Sesuai dengan namanya, makro besar, faga makan, big eater, ya, sel yang suka makan. Ini yang hurufnya gendut pasti suka makan, dan ganti namanya dengan makrofaga, ya, dari namanya. Dan kemudian dalam aktivitasnya dalam fagositosis oleh makrofaga, maka dipresentasikan di permukaan selnya dengan yang disebut dengan major histocompatibility complex, MHC, presentasi di molekul, ya, MHC, terutama kalau makrofag ada MHC 2. Kemudian sehingga makrofag ini dikenal juga sebagai dengan APC, antigen presenting cells, ya, sel yang mempresentasikan antigen, ya, antigen presenting cells. Kemudian di dalam aktivitasnya makrofag juga menghasilkan sitokain. Perhatikan ini, interleukin 1, interferon, TNF alfa, TNF beta, dan sebagainya, banyak sekali sitokain yang dikeluarkan yang gunanya adalah menstimulasi sel imun yang lain. Ya, ini limfosit T helper misalnya, dan juga limfosit B. Ini yang pertama aktif, ya, dengan aktivitas sitokain itu. Kemudian CT helper akan mengenal molekul yang di permukaan MHC. Ya, sementara limfosit B itu mengenal molekul-molekul di samping molekulnya yang sudah didegradasi oleh makrofag dalam dan dipresentasikan dengan MHC itu juga langsung mengenal antigen yang masuk melalui antibodi yang ada di permukaannya, ya. Surface antibodinya ada di dalamnya. Kemudian oleh pengaruh sitokain tadi, ya, dan kemudian limfosit B dan sel T helper yang aktif ini juga akan mengaktifasi makrofag dan mengeluarkan sitokain yang lain. Jadi ini yang mulai saling mengaktifkan. Makrofag sedikit mengaktifkan sel B, sel T, kemudian sel T, sel B yang aktif mengaktifkan makrofag yang lebih banyak lagi. Kemudian dari akibat dari pengenalan dengan agen asing tadi, limfosit B akan berdiferensiasi, ya, oleh karena pengaruh sitokain, berdiferensiasi menjadi sel plasma dan sel memori. Dan sel plasma inilah yang menghasilkan antibodi, sedangkan sel memori akan berperan dalam respon imun nanti ketika kita kontak lagi dengan agen penyakit yang sama. Ya, itu kurang lebih kronologinya. Demikian juga sel limfosit T sitotoksik TC, ya, juga karena pengaruh interleukin atau sitokain dari makrofag dan termasuk sitokain dari limfosit T helper akan berdiferensiasi menjadi sel kekebalan seluler. Ini adalah kekebalan terhadap agen penyakit atau virus yang hanya ada di dalam sel, ya, di intraseluler parasit atau virus atau bakteri yang ada dalam sel, maka yang berperan hanya kekebalan seluler. Karena apa? Antibodi tidak bisa masuk ke dalam sel, ya. Dan juga sel T memori. Jadi perhatikan, tanpa ada sitokain ini, ya, maka sel limfosit B tidak akan mampu membelah menjadi sel plasma dan sel memori. Juga sel limfosit T tidak akan mampu membelah menjadi kekebalan seluler dan sel memori. Nah, perhatikan, ya. Kemudian dari aktivitas sel limfosit TC dan juga antibodi biasanya kemudian disertai dengan
aktivasi komplement ya. Sorry, ini komplement di sini aktif, tulisannya mestinya komplement ya. Saya perbaiki sebentar biar mudah dilihat. Nah, kemudian aktivasi komplement ya oleh dengan antibodi tadi, antibodi yang berikatan dengan bahan asing, juga disertai dengan aktivasi makrofag. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Kalau ada radang, pasti ada kumpulan banyak sel limfosit di dalamnya. Ada makrofag, ada limfosit B, limfosit T, limfosit banyak sekali. Ya, sehingga untuk sementara terjadi radang. Ya. Itu seperti itu. Ya. Ini perhatikan kalau misalnya patogenesis dari suatu penyakit merontokkan tidak membunuh sel, tetapi mengganggu sitokain misalnya. Sitokainnya diganggu, maka sudah cukup untuk menyebabkan tidak mampu lagi sel limfosit B menghasilkan kekebalan humoral yang kuat, dan juga limfosit T yang menghasilkan kekebalan seluler yang kuat. Dengan hanya mengganggu fungsi dari sitokain. Ya, ini secara garis besar dulu. Imunologi dalam satu slide. Ya, imunologi dalam satu slide. Ini biar mudah Anda memahami. Ya. Kemudian mohon dipahami. Ya, saya lihat dulu jawaban Anda. What you think about vaksin? Ya, apa yang Anda bayangkan tentang vaksin? Ya, saya stop dulu sharing. Ya. Kita harus kuliahnya harus interaktif ya. Saya pergi ke chat room. Chat roomnya antibody, vaksin antibody, oke. Antibody, antibody, imunitas. Itu udah banyak kata. Vaksin adalah imunitas yang dibentuk dari luar tubuh. Ya. Antibody, virus. Perhatikan, vaksin juga terhadap bakteri bisa, tidak hanya virus ya. Antibody, virus, sekali lagi sama. Virus, imunisasi, antibody, virus. Antibody, virus, 3 kata sudah salah. Saya minta hanya 1 kata. Ya. Antibody, virus, ya. Oke. Saya langsung, karena Anda banyak menjawab virus. Ini menghasilkan antibody salah satu, betul. Menghasilkan kekebalannya antibody, tetapi tidak hanya antibody, nanti dipicu juga seluler, ya. Perhatikan. Kemudian tidak hanya terhadap virus, ya. Vaksin tidak hanya terhadap virus, tapi juga terhadap toksin bisa, ya. Misalnya tetanus. Tapi juga bisa terhadap bakteri, ya. Bisa juga terhadap parasit, bisa dikembangkan, ya. Tidak hanya terhadap virus, ya. Itu komentar saya tentang vaksin, ya. Tentang jawaban Anda. Oke, ya. Ini mohon dilihat, ini satu slide tentang imunologi, ya. Jadi satu slide Anda sehingga Anda memperoleh pemahaman, mempunyai pemahaman yang lengkap tentang what is imunologi, sehingga tidak tidak terpecah-pecah. Karena utuh pemahaman Anda menjadi utuh, ya. Oke. Kemudian what is vaksin? Nah, ini. Jadi ini kalau bisa didefinisikan what is vaksin. Jadi terminologinya vaksin, vaksinasi, imunisasi. Ya. Vaksin adalah bahan yang mengandung agen penyakit. Perhatikan, agen penyakit utuh nih, ya. Bisa bakteri, bisa virus, bisa parasit, bisa toksoid yang hidup atau mati. Jadi perhatikan, virusnya lengkap, bakterinya lengkap, virusnya lengkap, yang hidup atau mati, atau bagian protein, antigen, ya, atau agen penyandi protein. Perhatikan, jadi tidak hanya mengandung agen penyakit yang hidup atau mati, tetapi bisa juga mengandung protein, ya, bagian protein, atau gen, DNA atau RNA dari penyakit yang bila disuntikan ke dalam tubuh hewan, tidak hanya disuntikan, bisa juga tetes mulut, ya, bisa. Nanti tidak yang hanya diberikan ke dalam tubuh hewan dan manusia dapat memicu kekebalan aktif terhadap agen penyakit tersebut. Ya. Jadi apapun yang dimasukkan, asal memicu kekebalan,
kekebalannya spesifik, ya. Jadi vaksin terhadap penyakit A yang hanya kebal terhadap penyakit A, tidak penyakit B, C, D, dan demikian. Nah, terminologi yang dipakai sering itu mengelirukan imunisasi. Jadi saya mengantar anak ke dokter untuk imunisasi. Padahal itu vaksinasi sebetulnya. Tapi memang terminologi ini cenderung bisa rancu karena imunisasi sendiri adalah bisa dua, yaitu imunisasi pasif, ya. Jadi tubuh kita, tubuh hewan tidak aktif membentuk antibodi. Antibodi yang disuntik ke dalam tubuh kita atau diberikan, misalnya adalah pemberian serum yang mengandung antibodi terhadap agen penyakit. Ya, contoh anti tetanus serum, contoh anti rabies imunoglobulin. Itu adalah imunisasi pasif. Kekebalannya segera, jangka pendek. Ya, sedangkan imunisasi yang disebut dengan vaksinasi itu adalah imunisasi aktif. Ya, tadi ada yang sudah menyebut di vaksin imunisasi betul, tapi itu adalah imunisasi aktif. Ya, karena imunisasi pasif itu tidak memberikan vaksin sendiri, yang dimasukkan sudah dalam bentuk antibodi sendiri. Ya. Ya. Jadi imunitas perolehan atau dapatan, ya, yang kita peroleh atau dapat sepanjang hidup bisa pasif, bisa aktif tadi, ya. Jadi yang pasif itu adalah serum kebal, kita sebut terminologinya imunoprofilaksis. Perhatikan ini. Jadi pencegahan atau imunoterapi, mengobati, ya. Jadi bisa pencegahan, bisa imunoterapi. Kolostrum, air susu, induk, atau antibodi maternal itu juga termasuk imunisasi pasif. Ya. Sedangkan yang aktif adalah tubuh hewan, tubuh manusia membentuk membentuk sendiri kekebalan. Jadi karena infeksi alam, perhatikan. Jadi kita kebal karena infeksi alam. Yang kedua karena vaksinasi, infeksi buatan, ya, vaksinasi. Nah, vaksin sendiri yang kita akan bahas itu bisa mengandung organisme hidup, bahkan bisa juga rekombinan, jadi virus cacar misalnya ditambah dengan protein influenza misalnya. Atau yang dalam kasus COVID, AstraZeneca. Itu adalah vaksin dari adenovirus vektornya ditambah dengan gen COVID-19. Itu adalah virus organisme hidup rekombinan. Bisa juga virus alami yang ganas. Bisa sebagai vaksin. Nah, ganas dijadikan vaksin. Caranya bagaimana? Diberikan dengan cara yang berbeda. Diberikan dengan cara tidak mengganggu, tidak mengancam jiwa hewan atau manusia. Ya. Misalnya, cacar ayam diberikan di bawah sayap, ya, sehingga ada cacar di kulit ayam, tapi sayap yang tidak mengganggu jiwa atau tidak mengancam kematian, tidak menyebabkan kesakitan atau kematian. Ayam itu masih bisa makan dan sebagainya, bisa bertumbuh, ya. Kemudian spesiesnya berbeda. Herpes virus kalkun diberikan untuk ayam. Ya. Kalau untuk manusia, virus cacar, vaksin cacar manusia diambil dari cacar sapi. Ya, yang ganas pada sapi, tapi pada manusia tidak ganas. Sehingga kemudian dan dibuat cacar di daerah kulit, lengan misalnya, yang tidak mengganggu aktivitas biologis manusia yang bersih. Ya, itu jadi mengandung spesies yang berbeda, ya. Sedangkan virus alami yang avirulen, ya, kalau kita nanti Anda ingin mengembangkan ilmu virologi dan terus-menerus ternyata menemukan virus yang tidak ganas tapi bisa menimbulkan kekebalan yang bagus pada hewan, itu bibit vaksin yang bagus sekali. Ya, Anda bisa kaya karena itu, ya. Bisa kaya mendadak karena itu menemukan virus alami yang potensial dikembangkan sebagai vaksin. Ya, itu. Jadi sangat bisa, ya. Nah, kemudian di samping itu juga adalah tadi organisme hidup, ya, organisme mati. Ya, lanjutan tadi, ya, yang hidup ini sekarang. Kemudian bisa juga dilemahkan.
diatenuasi namanya. Nanti kita lihat, ya. Kemudian bagian protein dari agen penyakit, kita ini mulai ya disebut dengan subunit, ya, yaitu rekombinan protein, sintetik protein, toksoid. Toksin yang dirubah, yang tidak menjadi toksin, tapi bisa menyembuhkan induksi antibodi. Dan yang terakhir vaksin DNA atau RNA, yang sekarang Moderna misalnya, itu vaksin RNA. Jadi plasmid yang sama dengan gen protein agen penyakit, yang bila disuntikan pada hewan dan manusia, yang membuat, sehingga tubuh kita sendirilah yang vaksin berbasis gen ini, tubuh pasien, tubuh orang, tubuh hewan sendiri akan membuat vaksin. Yang dimasukkan ke dalamnya adalah hanya gennya, reagen penyakit. Kurang lebih seperti itu, ya. Nah, tadi sudah, jadi agen alami yang virulen dan sebagainya, ya, yang dilemahkan. Dan virus bakteri rekombinan, ya, ini ya tentu termasuk GMO sebenarnya, genetically modified organism, ya. Perhatikan. Jadi virus live, ya, misal virus cacar dengan protein influenza, adenovirus vektor dengan COVID-19, itu termasuk GMO, genetically modified organism. Biasanya di dunia ini, di Indonesia juga apalagi termasuk, orang benci sekali dengan GMO. Ya, banyak sekali gerakan-gerakan yang anti GMO, genetically modified organism. Tapi kan untuk COVID-19, karena dianggap urgensinya luar biasa tinggi, maka GMO, yaitu yang oleh virusnya vaksin AstraZeneca misalnya, itu sementara diizinkan. Sementara diizinkan. Tapi tentu kita akan pantau terus apakah GMO ini justru tidak akan membahayakan kehidupan manusia dalam jangka panjang. Ya, sekali lagi yang diberikan adalah bakteri atau virus hidup yang sehingga disebut dengan genetically modified organism. Ya. Pertanyaan yang kedua. Nah, pertanyaan yang kedua tadi, ya, saya menyebut Anda boleh tolong definisikan salah satu imunoprofilaksis atau imunoterapi, ya. Silakan dijawab di chat room. Salah satu saja. Jadi satu orang menjawab salah satu saja. What is immunoprophylaxis? What is immunotherapy? Apa itu imunoprophylaxis dan apa itu imunoterapi? Silakan dijawab di chat room. Ya, silakan. What is immunoprophylaxis? Jadi pertanyaannya, silakan. Saya stop sharing dulu, ya. Ini biar ada interaksi antara mahasiswa dan dosen, tidak hanya satu arah gitu ya. Silakan definisikan apa yang dimaksud dengan ya, boleh satu kalimat agak panjang, silakan. Imunoprofilaksis, ya, atau imunoterapi. Ya, ini silakan. Ya, jadi jawabannya akan saya lihat belakang, ya. Sip, ya, itu kira-kira. Silakan definisikan what is immunoprophylaxis
and what is immunotherapy, ya. Oke, mulai habis ini. Jadi saya tidak silakan sambil menjawab di chat room, ya. Saya lanjutkan tentang vaksin, ya. Akan ada sering ini, ya. Akan ada sering komunikasi seperti ini. Sekali lagi kita akan mencoba kuliah yang interaktif, gitu ya, 2 arah, di mana kalian juga, dan ini sebagai bentuk absen saya. Jadi Anda jawab, Anda absen, ya. Anda jawab, Anda tidak absen, ya. Oke. Oke, vaksin, ya. Ya. Nah, bagaimana cara melemahkan? Ini bisa. Jadi virus ganas pun kita perlu bisa lemahkan, ya. Intinya adalah menumbuhkan agen penyakit dalam kondisi yang tidak normal, ya. Misalnya untuk vaksin BCG untuk TBC itu bakteri TBC ditemukan pada media yang penuh dengan garam empedu selama puluhan tahun. Dalam waktu lama. Jadi ditumbuhkan dalam garam empedu sehingga benar-benar hanya bakteri yang tahan garam empedu saja tumbuh, dan kemudian ternyata bakteri itu tidak patogen lagi bagi orang. Itu yang digunakan sebagai bibit vaksin. Ya. Yang kedua, ditemukan dalam media yang kaya CO2 dan mengandung serum 50%. Ya. Antraks misalnya, ya. Ditemukan pada media yang kaya karbon dioksida dan serum tinggi, sehingga apa? Antraks kehilangan kemampuannya membentuk spora, menjadi kurang ganas. Ya. Kemudian yang kedua, Brucella dibuat dengan media yang miskin nutrien, sehingga muncul bakteri Brucella yang hanya yang tidak ganas, yang bisa digunakan sebagai vaksin. Bakteri yang perlu streptomycin, ya. Jadi misalnya bakteri sengaja ditumbuhkan dengan streptomycin, ya, sehingga kemudian bisa muncul bakteri yang tidak ganas. Nah, spesiesnya yang tidak lazim, ya, misalnya virus sapi ditumbuhkan pada kelinci, sehingga akan muncul virus yang kurang ganas. Virus distemper ditumbuhkan pada musang atau ferret, muncul virus yang kurang ganas yang bisa digunakan sebagai vaksin. Virus mamalia ditumbuhkan pada telur ayam bertunas dalam waktu yang lama, terus-menerus, sehingga bisa muncul virus yang bisa dipakai untuk vaksin. Penanaman berulang sampai ratusan kali, terus diulang lagi. Jadi ditanam, dipanen, ditanam, dipanen, ditanam, dipanen terus-menerus, namanya pasase, sehingga akan bisa muncul varian atau strain yang bisa digunakan sebagai vaksin. Ini, ya, ini bisa kita buat, ya. Ya. Nah, bagaimana dengan vaksin inaktif? Ya, vaksin inaktif, mekanisme mati. Ya. Yaitu di virusnya atau basisnya diinaktifkan atau dimatikan dengan formaldehid dalam konsentrasi rendah. Biasanya sekitar 0,01 sampai 0,1%. Sangat rendah. Ya. Kalau banyak, proteinnya rusak, antigennya rusak, tidak bisa dipakai untuk vaksin. Nah, untuk manusia itu biasanya dipakai beta propiolactone, ya. Formalin itu untuk animal vaksin, ya. Tapi animal vaksin juga belakangan, vaksin hewan juga belakangan digunakan dengan formaldehid. Nah, kemudian bagian protein atau antigen dari agen penyakit. Ini protein yang disebut dengan protein vaksin subunit, ya. Rekombinan vaksin namanya. Bisa sintetik,
bisa juga toxoid, ya, bisa rekombinan, bisa sintetik, bisa toxoid, ya. Kemudian yang berikutnya adalah vaksin DNA atau RNA, ya. Plasmid yang ditambah dengan penyakit yang bila disuntikan hewan atau manusia itu sendiri yang membuat antigen untuk vaksin. Seperti diketahui, DNA itu jauh lebih murah menyiapkan DNA dalam jumlah besar dibandingkan dengan jumlah dibandingkan dengan protein. Ayo nanti belakangan bagaimana delivery, bagaimana memastikan DNA itu masuk ke dalam sel, itu yang masih sulit, ya. Itu COVID-19 belum ada. Yang ada yang vaksin COVID-19 adalah mRNA. mRNA dari gen suatu penyakit yang disuntikan sehingga ditranslasi dalam tubuh hewan atau manusia menjadi protein yang memicu kekebalan. Nah, ini contohnya adalah vaksin Moderna pada COVID-19. Jadi ya, untuk hewan belum ada. Jadi berbasis DNA maupun RNA untuk hewan belum ada. Nah, yang lain adalah edible vaksin, vaksin yang bisa dimakan. Ya, ide orang dulu adalah misalnya gen virus ND misalnya dikasih pada gen jagung, sehingga jagungnya itu tidak hanya membawa protein jagung, tetapi juga membawa protein ND misalnya, itu Newcastle disease. Sehingga pada saat ayam makan jagung, pada saat yang sama ayam juga memvaksin dirinya sendiri. Teorinya begitu. Tapi belum bisa juga. Jadi teori masih bisa, masih sangat mungkin dikembangkan, tetapi praktis belum ada yang dijual. Ya. Nah, kalau saya bandingkan sekarang ini, jadi ada gen base, ya, gen base vaksin, ada inaktif vaksin, yang untuk COVID-19 sekarang ini, ada adenovirus, ya, dan ada subunit vaksin. Yang ini belum ada yang dijual, ya. Yang dijual sekarang ini adalah mRNA vaksin, adenovirus, dan ini 3 ini sudah dijual. DNA belum. Untuk DNA dan RNA vaksin keuntungannya cepat, ya, cepat sekali bisa dikembangkan. Ya, bayangkan data genetik virus COVID itu baru tersedia 29 Desember 2019. Pertengahan Januari 2020, Moderna sudah mengembangkan bibit vaksin COVID yang sekarang dipakai untuk vaksin manusia. Cepat memang. Hanya saja, jadi pada waktu saya nulis paper ini, menulis presentasi ini, belum ada bukti, ya, apakah memang efektif pada manusia. Ya, belum ada bukti. Sekarang yang pertama sekali adalah Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson, dan BioNTech itu adalah yang ini termasuk vaksin yang pertama untuk manusia. Nah, vaksin inaktif keuntungannya biasa. Jadi dari dulu kita manusia mengenal vaksin inaktif, udah biasa, ya. Dan keuntungan yang lain adalah dia biasanya berisi antigen yang lengkap, ya. Kalau DNA vaksin atau RNA vaksin hanya mengandung gen tertentu dari penyakit. Sedangkan kalau vaksin inaktif itu komplit, lengkap. Ya. Jeleknya adalah perlu berkali-kali vaksin, perlu booster, ya. Tapi mRNA sekarang vaksin juga ternyata perlu booster juga. Yang utama adalah perlu biaya yang sangat besar untuk memproduksinya. Perlu dana yang besar sekali untuk upscaling, ya. Ini masalahnya. Nah, adenovirus, ya, adenovirus vaksin keuntungannya mirip dengan mRNA vaksin. Jadi menstimulasi antibody dan cepat dibikin, ya. Jeleknya adalah GMO, ya. Kalau orang sudah pernah tertular COVID-19, tertular adenovirus, kemungkinan antibodi dalam adenovirusnya itu memblok kerja vaksin. Itu ada kejelekan. Sedangkan vaksin subunit yang mengandung protein sudah terbukti tidak ada side effect, tapi jeleknya adalah perlu booster dan juga upscalingnya untuk industrinya, untuk produksinya besar sekali, mahal sekali. Ini, jadi ada pro con. Jadi untuk diketahui, kita di FKH sudah membuat prototipe
untuk berbasis adenovirus juga kita kerjakan menggunakan ASF, jadi African Swine Fever pada babi kita memakai. Kemudian inaktif vaksin, ya, saya kira kami tidak kerjakan, tapi juga yang sedang kerjakan sekarang adalah prototype DNA dan mRNA vaksin untuk COVID-19. Ya, kita sedang melakukan juga di LPSK. Sedangkan subunit vaksin, ya, protein base itu juga kita buat. Kita sedang sudah untuk teruji, sudah diuji untuk African Swine Fever. Kita sudah buat. Ya. Jadi meskipun kita Udayana di Bali, di Indonesia, yang masih fasilitas masih belum canggih, tapi kemudian kita mampu. Oke. The next question. Ya, the next question. Ini hanya pertanyaan berikutnya, ya. Menurut Anda, ya, pertanyaan berikut, menurut Anda, ragam dari informasi tentang COVID yang berseliweran luar, ya, ragam vaksin COVID yang mana yang terbaik? Ya, tidak perlu ada alasan. Ya. Ada 3 yang sudah dijual orang, vaksin inaktif, vektor adenovirus, dan mRNA. Ya, saya hanya survei saja. Kira-kira pandangan mahasiswa tidak perlu ada alasan. Jadi kalau bertemu saya akan tanya alasan Anda. Jadi kira-kira vaksin COVID mana yang terbaik bagi Anda? Ya. Ya, silakan nanti sebelum kuliah berakhir saya akan review semua dan komentar Anda, ya. Ya. Nah, ini untuk vaksin DNA, ya, ini yang juga potensial kita kembangkan, ya. Tetapi memang delivery, ya, bagaimana delivery mRNA vaksin untuk delivery, ya, bisa possible, tapi kalau DNA vaksin bisa masuk ke dalam sel ini masih bermasalah, ya. Ya. Nah, apa beda imunisasi pasif dan aktif yang tadi saya sebutkan? Adalah pertama ini grafiknya, yang kuning ini adalah imunisasi pasif, ya, kekebalannya segera, tapi tak bisa di booster. Kalaupun diulang akan muncul antibodi seperti yang diberikan, ya, dikasih banyak, ya, antibodinya tinggi, dikasih sedikit antibodinya rendah. Masa kerja singkat, paling lama 2 minggu, mahal, ya, dan bisa terjadi serum sickness yang fatal. Jadi antibodi yang disuntikan bisa dianggap benda asing oleh tubuh hewan atau manusia, dan kemudian muncul respon imun. Maaf, saya belum sharing kayaknya, ya. Sharing. Ya, ini. Ya. Jadi untuk vaksin DNA dan RNA tadi adalah ini hanya pemahaman, pengetahuan aja, sekedar tahu saja bahwa para peneliti sebetulnya masih mempunyai masalah dengan bagaimana memastikan DNA atau RNA itu masuk ke dalam sel hewan atau manusia yang divaksinasi. Ya. Ini. Nah, bagaimana dengan imunisasi pasif dan aktif? Ini bahwa imunisasi pasif itu yang ini blok kuning ini, itu kemudian adalah kekebalannya segera, ya, begitu divaksin hewan kebal, begitu disuntik hewan kebal, ya, tapi tak bisa di booster, ya. Kalaupun diulang maka, ya, antibodi yang ada dalam tubuh hewannya atau manusianya ya segitu saja, dikasih banyak ada banyak,
Dikasih sedikit, ada sedikit. Masa kerja singkat, paling lama 2 minggu, 1 sampai 2 minggu, mahal, dan bisa terbentuk reaksi serum sickness. Ya, artinya antibodi dianggap sebagai benda asing. Ya, sedangkan vaksin ini grafiknya, garis ini adalah garis vaksinasi. Ya, kekebalannya lama muncul 1 sampai 2 minggu, bisa di booster dan masa kerja bisa lama. Ya, reaksi serum sickness tidak ada serta relatif lebih murah dibandingkan dengan serum, ya, imunisasi vaksin. Ya. Nah, ada keunggulan vaksin aktif dan keunggulan vaksin inaktif. Jadi kalau keunggulan vaksin inaktif menjadi kekurangan vaksin inaktif. Demikian sebaliknya, ya. Artinya vaksin aktif biasanya perlu dosis rendah. Ya. Berarti vaksin inaktif dosis tinggi. Ya. Vaksin aktif tidak perlu adjuvan. Vaksin inaktif perlu adjuvan. Tidak menyebabkan alergi. Vaksin aktif jarang menimbulkan alergi. Vaksin inaktif bisa menyebabkan alergi. Kemudian vaksin inaktif menginduksi interferon. Vaksin inaktif tidak menginduksi interferon. Vaksin aktif menginduksi kekebalan glukosa, imunoglobulin A. Kemudian yang inaktif tidak, sedangkan pemberian murah dan cara pemberian mudah. Ya, bisa tetes mulut, bisa suntik, tetes mulut, bisa spray, jadi udara saja disemprot di dalam kandang ruangan tertentu, maka hewan sudah divaksin. Ya, itu cara pemberian mudah. Sedangkan vaksin inaktif, cara pemberiannya harus disuntik, tidak bisa dengan cara lain. Ya, keuntungannya tidak mudah rusak dalam penyimpanan, tidak menyebabkan penyakit, ya, karena vaksin inaktif bisa saja menyebabkan penyakit, dan tidak ada kontaminasi organisme hidup. Keuntungannya seperti itu. Itu ada keuntungan vaksin aktif dan vaksin inaktif. Nah, bagaimana cara inaktivasi? Yang dipakai orang adalah formaldehid, dosis rendah. Ya. Kemudian dengan konsentrasi biasanya kalau di lab kita memakai 0,01 sampai 0,1%, sangat rendah. Ya. Dicampur dalam bejana terbuka dan dihomogenkan semalam. Ya, terus diputar dihomogenkan sehingga lama-lama formalin akan habis menguap. Ya, harus kita lakukan uji residu formaldehid. Ya, tidak boleh ada formaldehid di dalam vaksin, tidak boleh. Ya, harus sediaan vaksin harus sudah bebas residu formaldehid. Ya, inaktivasi yang lain bisa dengan aseton. Ya, orang bisa pernah membuat dengan alkohol, tapi hasilnya tidak baik. Bisa saja dicoba. Ya, aseton, alkohol, ya. Aseton itu menghilangkan lemak, alkohol juga menghilangkan lemak, tapi kemudian proteinnya masih utuh. Ya, itu kurang lebih. Ya. Sedangkan yang dipakai pada manusia itu dan juga hewan sekarang dipakai adalah etilen oksida atau beta propiolakton. Hanya merusak asam nukleat, sangat baik, jeleknya mahal. Ya. Formaldehid murah meriah. Etilen oksida beta propiolakton mahal. Ya. Salah tulis saya, beta propiolakton. Lakton, ya, salah tulis, maaf. Nah, saya save dulu biar nggak hilang materinya, ya. Oke, kemudian untuk inaktif perlu adjuvan, ya, perlu adjuvan, perlu ditambah bahan tertentu, ya, bahan yang ditambahkan pada vaksin inaktif untuk meningkatkan imunitas vaksin, ya. Ya, ada yang bekerja dengan cara membuat depo atau warung, ya, kantong antigen, kantong vaksin. Ada yang bekerja dengan merangsang sistem imun, ada yang merangsang dengan membentuk partikel sehingga nanti menghasilkan respon imun yang kuat, dan ada yang bekerja campuran, ya, depot, imunostimulatori, dan membentuk partikel. Ini, jadi mekanisme kerja adjuvan, ya. Nah, yang paling banyak dipakai adalah aluminium fosfat, aluminium hidroksida,
alum dan minyak mineral. Ya, ini yang berfungsi dengan cara membentuk kantong atau pusat antigen, ya, depot antigen. Yang kedua adalah imunostimulatory. Ya. Ini mengandung misalnya anaerobik Corynebacteria, misalnya Propionibacteria acne, ya. Jadi bakteri penyebab jerawat. Kalau yang jerawat itu banyak mengandung Propionibacteria acne, itu bisa dipakai untuk adjuvan vaksin itu, ya. Ya. Lipopolisaccharid, ya. Ini kerjanya adalah stimulasi makrofag. Saponin juga demikian, jadi stimulasi makrofag. Pembentukan partikel, yaitu dengan liposum maupun ISCOM, immunostimulatory complex, ini adalah stimulasi makrofag juga, APC, antigen presenting cell. Dan untuk riset, itu adalah adjuvan proin, ya, minyak mineral ditambah dengan BCG. Jadi bekerja dengan ketiga tadi, jadi dia membentuk depot antigen, imunostimulatory, dan membentuk partikel. Ya. Cara pemberian itu vaksin aktif itu bisa lewat suntikan intramuskuler atau suntikan, tetes mata, hidung atau mulut, kemudian spraying dengan semprot dan air minum. Jadi bisa cara pemberiannya berbagai cara. Sedangkan vaksin inaktif atau vaksin subunit itu hanya boleh diberikan melalui suntikan, ya, intramuskuler maupun subkutan. Nah, kita perlu mempertimbangkan perlu beberapa hal yang dipertimbangkan dalam vaksinasi. Pertama adalah kondisi hewan baik, ya, sehat, tidak dalam imunosupresif, ya. Biasa ini. Jadi biasanya kalau klien datang, apalagi kliennya cantik, perhatikan ada praktek nanti yang atau ganteng yang cewek, kemudian datang, dok, saya mau vaksin anjing saya. Wah, pasti diperiksa dulu. Oh, kondisinya tidak baik, kemungkinan ada telur cacing, parasit kulit. Kita kasih dulu vitamin, kita obati. Kemudian datang lagi, tolong datang seminggu lagi. Jadi pasien bayar. Jadi datang pertama sudah bayar, nanti vaksinnya sudah bayar berkali-kali. Jadi untuk sehingga kemudian ya kita dokternya makmur lah ya kurang lebih, ya. Jadi ini alasannya jelas, ya. Kalau kita memvaksin, kondisi hewan harus baik. Kalau belum, diperbaiki dulu kondisi. Ya. Ya. Kemudian maternal antibody, perhatikan. Untuk hewan muda, hati-hati kalau ada maternal antibody, yaitu bertahan 3-4 minggu pada unggas, 2-3 bulan pada mamalia. Jadi karena itu, orang mencoba vaksin tetes mata, hidung, mulut, air minum. Karena apa? Antibodi maternal sangat minim dalam mukosa. Jadi kalau lewat suntikan mungkin akan tidak bagus kalau diberikan pada hewan muda. Revaksinasi booster, ya, pada unggas perlu diberikan 4 minggu sampai 4 bulan, tergantung vaksin. Sedangkan mamalia itu diberikan 3 bulan sampai 6 bulan, diulang, ya, tergantung vaksinnya, ya. Jadi ada vaksin yang meminta pengulangan 6 bulan, 1 tahun, dan sebagainya, tergantung vaksinnya. Jadi tetap diperlu booster. Nah, kenapa perlu booster? Ini ada perhatikan di sini, lebih-lebih pada induk yang calon induk betina, ya. Vaksin pertama, ya, menimbulkan respon imun yang sedikit, ya, yang hilang dalam waktu 2-3 minggu sudah hilang. Itu namanya priming, ya, priming memulai. Kemudian vaksin kedua ini booster menghasilkan antibodi yang jauh lebih cepat dan lebih kuat, lebih lama dan juga lebih lanai, ya, lama lebih berdurasi lama, ya. Sedangkan kalau hewan itu memang digunakan untuk induk, sehingga nanti pada saat dia itu melahirkan, itu anaknya mempunyai antibodi maternal yang tinggi, maka vaksinasi sebaiknya dilakukan lagi adalah sebelum dikawinkan.
Jadi setelah kawin, tapi kemudian dikawinkan lagi, sebelum dikawinkan lagi seminggu 2 minggu sebelumnya divaksinasi ulang. Sehingga nanti anaknya mempunyai antibodi yang bagus dan kuat, ya. Nah, ada beberapa pertimbangan keberhasilan vaksinasi ya untuk bisa berhasil. Perhatikan ya, kandungan agen bereaksi silang baik dengan agen penyakit di kandang atau di lapangan. Ini tugas produsen vaksinnya untuk mengevaluasi terus-menerus bahwa agen di dalam vaksinnya memang bereaksi dengan yang ada di lapangan. Cara produksi yang baik. Ini tugas dari BPM SOH ya, mengevaluasi cara produksinya harus baik, harus diakreditasi. Ya. Kalau di manusia itulah BPOM. Ya. Rantai dingin terjamin. Ya. Cara vaksinasi benar, umur hewan tepat, kondisi hewan bagus, dan hewan tidak stres pada saat vaksinasi. Ini ada banyak pertimbangan untuk menjamin keberhasilan vaksinasi. Ya. Dan slide yang terakhir, sekali lagi, peristiwa kegagalan vaksinasi itu dapat selalu terjadi. Hewan sudah divaksin, tapi kenapa masih sakit? Porsinya biasanya rendah, ya 1%, 5%, ya tidak banyak sekali. Tetapi memang sering membuat keluhan yang, ya, apalagi kemudian dengan media sosial menjadi ramai. Ya, ini. Kegagalan vaksinasi atau vaccination failure atau kegagalan vaksinasi bisa terjadi karena hewannya memang sehat, baik, tapi vaksinnya terlambat. Ya. Kemudian galur vaksinnya tidak tepat. Antigen yang dipakai juga tidak tepat. Nih. Hewannya memang tidak memberikan respon. Ya. Antibodi maternal masih muda. Imunosupresi, ya, ada penyakit imunosupresi. Variasi agen di lapangan dan vaksin tidak sesuai. Jadi hewannya itu kita lihat seperti itu. Jadi memang hewan tidak memberikan respon. Dan yang terakhir adalah vaksinnya bermasalah dan cara vaksinasinya bermasalah. Cara pemberian salah, vaksinnya rusak, rantai dingin atau cold chain, adanya antibodi maternal, dan tidak divaksinasi ulang. Ya. Nih, jadi kalau nanti Anda praktek, klien mengeluh, sudah divaksin, mahal, kenapa masih kena? Nah ini, silahkan cari berbagai kemungkinan penyebabnya. Seperti itu. That's it, materi kuliah saya. Ya, sebelum saya mengizinkan ada pertanyaan, saya akan cek dulu jawaban Anda di chat room. Ya. Jadi vaksin mana yang mRNA? Wah, ini semua mRNA. Ini wow. Wah, ini yang harus kita diskusikan ini. Apa Anda mengatakan vaksin terbaik adalah mRNA vaksin? Ini semua nih. Moderna, mRNA, Pfizer juga mRNA, ya. Semua ini. Tidak ada bahkan yang menyebut vaksin Sinovac. Ini menarik ini. Ini menarik nih, pemahaman mahasiswa sudah demikian informasinya demikian banyak. Ternyata the best vaksin COVID-19 menurut mahasiswa adalah mRNA. Ya, ada yang menyebut Pfizer, Moderna tadi, Johnson & Johnson, dan kemudian mRNA. Jadi hampir semua. Tidak ada yang menyebut yang lain. Ini menarik ini, ya. Saya tidak akan kita perlu bertemu, tidak akan menyalahkan atau membenarkan saudara, ya. Itu pendapat saudara dari informasi yang saudara peroleh di media sosial, ya. Nah, sekarang apakah imunoprofilaksis? Ya, profilaksis pencegahan penyakit infeksi terhadap antibodi yang spesifik melalui tindakan kekebalan resistensi relatif terhadap infeksi. Waduh, ruwet sekali nih definisinya.
Imunoterapi pengobatan penyakit dengan mengaktifkan atau menekan sistem imun. Imunoterapi artinya mengobati penyakit dengan memberikan antibodi. Tuh, antibodi yang disuntik kalau hewan sudah sakit. Sedangkan imunoprofilaksis mencegah penyakit dengan pemberian antibodi hewan belum sakit. Ini bedanya. Imunoterapi hewan sudah sakit. Imunoprofilaksis hewan belum sakit. That's good. Materi kuliah saya sudah selesai per hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya berikan waktu sekitar let's say 10 menit ya kalau ada pertanyaan. Silakan. Silakan. Siap. Siapa nak? Silakan nak. Kan nama saya Jennifer Prof dengan NIM 032 dari kelas A. Jennifer, oke. Namanya keren nih, Jennifer. Keren ya? Iya Prof. Oke. Terus saya kan penasaran Prof. Jadi kayak ada misalnya ada klien kita yang vaksinnya itu nggak teratur. Itu apakah harus diulang kah atau dilanjutkan ya Prof? Seperti itu Prof. Soalnya kan kalau misalnya nggak dilanjutin kan kayak nggak efektif gitu loh Prof. Jadi itu sebaiknya diulang atau enggak? Seperti itu Prof. Ya kalau yang tidak disiplin ya pertama adalah tegur dia, ya tegur dia. You not dog lover, you don't love animal. Jadi tegur, kemudian ya tetap tidak perlu lagi tidak perlu lagi diulang dari nol lagi, cukup dianggap booster ya, dan setelah itu disarankan untuk paling tidak setiap tahun atau setiap 6 bulan datang ke klinik untuk vaksinasi ulang. Jadi pertama tegur ya, tugas Anda sebagai dokter adalah client education. If you love your animal, express your love with vaccination. Vaksin prevent sadness. Jadi ada apa kalau hewannya mati atau sakit karena penyakit itu, artinya kemudian nanti anaknya atau cucunya itu sedihnya minta ampun. Kadang-kadang kesedihan klien kita kalau ada keluarganya atau ada hewan kesayangannya yang mati itu luar biasa sedihnya gitu. Saya juga sama ya, hewan anjing saya umur 14 tahun, kemudian terpaksa saya ambil keputusan eutanasi karena sudah tumor di mana-mana ya, nggak bisa ditumbuhkan lagi, ya kita tidurkan dengan eutanasi. Itu sedihnya minta ampun. Jadi ini sekarang lagi client education ya, edukasi klien. Itu juga, jadi bukan hanya mengobati hewan, tugas anak dokter adalah client education, bahwa satu pertama adalah mencegah kematian atau kesakitan pada hewannya sendiri, dan yang kedua adalah ya mencegah hewan lain di sekitarnya. Hewan itu bisa kontak hewan itu bisa kontak dan kemudian bisa menyebarkan penyakit hewan lainnya. Yang tidak disiplin, nah Jennifer, selalu tugas Anda adalah client education. Kemudian yang kedua adalah vaksinasi, tidak perlu harus diulang lagi. Sekarang divaksin sebulan lagi divaksin, setelah itu baru tiap 6 bulan. Tidak perlu. Cukup setelah itu tiap 6 bulan ya. Itu saran saya. Ya. Baik Prof, terima kasih atas ya. Sekali lagi, definisi imunoprofilaksis adalah pengobatan hewan yang sudah sakit dengan pemberian antibodi. Sedangkan imunoprofilaksis pencegahan hewan yang belum sakit terhadap suatu penyakit dengan pemberian antibodi. Sedangkan imunoterapi adalah pengobatan hewan yang sudah sakit dengan pemberian antibodi. Ya, jelas ya? Sip.
kalau tidak ada pertanyaan lagi, silakan live atau silakan dulu tunjukkan muka sebentar. Tunjukkan mukanya sebentar, setelah itu boleh live. Ya. Sebelum live lapor dulu ya. Udah ini ya. Silakan. Untuk UAS, Bapak, apakah akan dilaksanakan secara online apa offline, Bapak? Terima kasih. Sementara online saja. Online saja ya. UAS online. Kita menunggu ya. Kita lagi sekali minggu depan, setelah itu kita UAS ya. Sip. Wah, anak-anakku ini semua ganteng, cakep nih semua. Wow, tuh kita belum pernah ketemu ya kayaknya ya, karena COVID ya. Good. Ya, yang sudah lapor, yang sudah store muka, silakan leave. Ya, silakan leave. Yang sudah store muka, silakan leave. Karena otomatis akan direcord ya, oleh di Webex juga direcord. Terus, wow, aku jadi kangen kalian. Danda, this my student look. Danda, they look good, Danda. Oke, selamat siang. Yang sudah store muka, silakan leave. Terima kasih dok, selamat siang. 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 Selamat siang. Oke.